Shalom semuanya. Saya undang untuk kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami anak-anak-Mu Youth J3 Generation boleh berkumpul tempat ini di gereja-Mu Tuhan. Sebentar kami akan beribadah, kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan terus menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami, jangan sampai ada satupun yang terlewatkan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih di perjalanan, biarlah Engkau cepatkan langkahnya untuk sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dan bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami semua anak-anak-Mu rindu untuk menerima berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan yang dibagikan. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh terus mencintai Tuhan dan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk melompat bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Boleh dong dikasih tos ke kanan kirinya. Katakan kamu luar biasa. Asik. Wih. Sebelum kita mulai menyanyi, kita baca visi misi dulu ya. Boleh ditampilin? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misinya 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Amin. Teman-teman semangat hari ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Sama-sama katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, tangannya. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Teman-teman katakan, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk melakukan ibadah ya Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan, ajar kami untuk memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan di kotak di depan atau bisa scan barcode yang tersedia. Dipersilahkan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Teman-teman yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku.
Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus. Saya undang hambanya. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam masa muda kami mengenal Engkau. Kami mengucap syukur karena pada masa remaja kami tahu siapa Allah penyelamat kami. Dan kami berterima kasih karena pengenalan kami akan Tuhan itulah yang akan mengubahkan seluruh tujuan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, pada siang hari ini kami datang anak-anak-Mu dan kami berkata, Tuhan, Engkau adalah gunung batu dan keselamatanku, kepada siapa kami akan takut. Engkau adalah benteng hidupku, kepada siapa aku akan gemetar. Biar firman yang boleh menjadi jawaban bagi setiap kami pada hari ini disampaikan di tempat ini. Sebab kami mau membuka hati dan telinga kami bagi Engkau ya Allah. Berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu dan biar firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami dalam kami mengambil keputusan setiap harinya dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu jadi alat berkat-Mu dan berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom anak muda. Shalom, bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah. Nah, semuanya dalam keadaan baik dan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya. Kita mau buka dulu firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini. Kita mau baca dari kitab Kejadian. Kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 27. Dan kita akan baca sama-sama ayat yang ke-39. Kejadian pasal 27 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Kejadian 27 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Kita baca gantian anak muda, saya baca ayat 39, kalian ayat 40 ya. Kita akan baca dua ayat ini ya. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun di langit di atas. Ayat 40. Iya, anak muda hari ini kita belajar sama-sama tentang begini. Hidup itu adalah kesempatan. Dalam hidup ada nggak yang nggak pernah bikin salah? Nggak ada. Kalian sekarang lama ini hidup, ada yang udah 15 tahun, 14 tahun, 17 tahun. Pernah bikin salah nggak? Pernah. Setiap kita dalam hidup pasti kita pernah buat salah. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari adalah gini anak muda. Bahwa kesalahan bukan berarti kiamat. Bahwa kesalahan bukan berarti kehancuran. Karena hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa dalam hidup ini masih ada kesempatan. Nah, kita belajar dari satu tokoh yang namanya Esau. Sekarang saya mau tanya kira-kira nih, kalian pada tahu nggak sih Esau itu siapa sih? Bapaknya Esau itu siapa namanya? Kan kalian bilang gini, udah kagak tahu ya Ci, tetangga saya kagak ada yang namanya Esau soalnya. Teman sekolah juga kagak ada. Yang ada sekarang namanya Tommy, namanya Glenn. Esau kagak itu lagi kagak ngetren. Siapa sih Esau? Anaknya Ishak. Ishak punya anak dua kembar, Esau dan Yakub. Dan kita tahu kisahnya, Esau itu dari dulu dia nggak pernah menganggap
berharga hak kesulungan. Kalian ingat satu hari dia pulang dia berburu, dia kelaparan, adiknya Yakub lagi masak ya. Adiknya Yakub mungkin keturunannya si itu kali, Chef Ronald kali ya. Ya, nih si adiknya si Yusuf si Yakub lagi masak. Terus Esau bilang apa? Dek, bagi dong. Yakub itu bilang begini, enak aja. Kok kagak ada yang gratis kok. Kalau mau tukeran, barter, mau nggak? Hak kesulunganmu buat aku. Alkitab bilang, Esau bilang begini, ya udah ambil sono. Buat apa sih? Gue juga bentar lagi bakal mati kelaparan. Ambil aja. Dan Alkitab katakan di dalam kitab Kejadian, dan Esau memandang rendah hak kesulungannya. Anak muda, kalian mesti ngerti bahwa hak kesulungan buat bangsa Israel itu penting. Sebab hak kesulungan itu berbicara mengenai berkat yang penuh dari orang tua yang akan diberikan kepada anak sulungnya. Itu namanya hak kesulungan, hak istimewa. Dan Esau menganggap rendah hak kesulungannya. Dan satu hari benar, Esau kehilangan hak kesulungannya. Kita tahu kisahnya bagaimana Daud menipu papahnya, mengambil hak kesulungannya. Dan Alkitab katakan pada waktu seperti itulah Esau datang kepada Ishak papahnya dan bilang ini, Pak, emang gak ada lagi yang bisa engkau berikan kepadaku? Karena waktu Ishak memberikan berkat kepada Esau, Ishak berkata begini, tempatmu itu akan jauh dari kesuburan. Tempatmu itu akan jauh daripada kemakmuran. Engkau kan tinggal di tempat-tempat yang tandus, yang sepi, tempat itu jauh banget, gersang banget. Dan Esau bilang emang gak ada berkat lagi. Dan kemudian papahnya yang bernama Ishak berkata apa? Engkau akan hidup dari pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi jika engkau berusaha sungguh-sungguh, maka kuk itu akan dilepaskan dari punggungmu. Nah, pagi ini kita lihat sama-sama, kira-kira Esau itu berhasil enggak? Kita lihat, ternyata Esau berhasil melepaskan kuk itu dari punggungnya. Buktinya dari mana? Pada waktu Yakub datang kembali ke tanah Kanaan untuk menjumpai papahnya. Kalian lihat anak muda, Alkitab katakan Yakub bertemu dengan Esau. Dan Esau punya harta udah banyak. Buktinya di mana? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Pada waktu Yakub datang bertemu dengan Esau dan Yakub mau memberikan banyak harta kepada Esau. Esau bilang apa? Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kan Yakub datang terus bilang begini, kenapa kamu? Karena tiap kali ada kumpulan-kumpulan pelayan-pelayan yang Daud utus, setiap pelayan itu bawa ternak dan semuanya buat Esau. Kemudian Esau bilang begini, apa maksudmu dengan semua pasukan yang bertemu dengan aku? Kata Yakub, untuk mendapat kasih Tuanku, karena Yakub tahu dia juga udah buat salah sama kakaknya. Tapi baca ayat yang ke-9. Esau bilang apa? Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak. Berarti pada akhirnya Esau berhasil melemparkan kuk itu dari bahunya. Dan dia hidup di dalam berkat Allah. Nah, pagi ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar sama-sama bahwa selalu ada kesempatan bagi kita. Kita mau lihat 3 hal dari apa yang sudah kita pelajari lewat kehidupan Esau. Yang pertama, anak muda tahu kita punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang punya kesempatan buat berubah. Pertanyaannya adalah, mau berubah lebih jahat atau berubah lebih baik? Itu pilihannya kita. Tapi kalian mesti ingat, hidup ini cuma 1 kali, betul? Hidup ini enggak 2 kali, enggak 3 kali. Hidup cuma 1 kali. Dalam hidup yang 1 kali kita jalani, ada gagalnya enggak? Ada bikin salahnya enggak? Ada. Tapi persoalannya adalah waktu kita gagal, waktu kita bikin salah, kita milih mau apa? Kita mau berubah apa enggak? Atau kita mau tenggelam dengan kesalahan kita dan makin berbuat jahat? Anak muda, kita hanya belajar bahwa hidup itu adalah kesempatan bagi hidup kita. Karena itu kita mau belajar di dalam segala apapun dalam diri kita, sejak masa remaja kita harus mengambil keputusan. Tuhan, keputusan saya adalah sejak saya terima Yesus, sejak saya mengenal Yesus, saya mau berubah. Dan kalian tahu perubahan dimulai dari mana?
Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan itu mulai pertama datangnya dari mana? Dari pikiran kita. Sebab pola pikir kita akan menentukan perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Ada orang berpikir begini, anak muda berpikir begini, udah masih muda, lakukan apa yang kita mau. Teman ngajakin, yuk nyobain nih yang namanya bisa nge-fly. Cobain, bisa nge-fly dikit gitu enak loh. Kalau lagi kesel-kesel, suntuk-suntuk nih, nge-fly dikit enak loh. Kemudian kita mulai coba dan berkenalan dengan yang namanya drugs. Kita coba. Biasanya kalau drugs itu dia mulai, udah minum. Anak muda ingat, hidup bener cuma sekali. Tapi aset hidupmu juga cuma satu. Ini tubuh kita, kalian punya tubuh sekarang umur berapa? Ayo saya mau tanya, kamu dek yang diapit di antara wanita-wanita. Siapa dek nama kamu dek? Nathan. Umur berapa dek? Tahun ini 15? Ya ampun kakak kirain kamu baru 10. 15 ya? Oke. 15 tahun. Saya mau tanya sama Nathan, nanti kalau kamu udah umur 60 tahun, kira-kira badan yang kamu pakai ini tubuh yang sekarang yang sama apa ganti lain? Sama. Berarti kalau kita dari kecil udah rusak dengan pornografi, udah rusak dengan yang namanya minuman keras dan obat-obat bius, ini badan bakal kita pakai sampai umur 60 tahun, betul apa kagak? Ya kan? Segala sesuatu yang kita lakukan dan tentukan hari ini berpengaruh nggak buat ke depannya? Berpengaruh. Teman saya, dari dia masih remaja, dia narkoba. Ya, dari masih remaja dia narkoba. Hidupnya nggak beres. Satu hari dia kena bukan cuma narkoba tapi dia kena HIV AIDS. Karena dari narkoba, biasanya orang tuh kalau narkoba tuh dekat dengan seks. Ya, dia tidur dengan perempuan ini, dia tidur dengan perempuan itu, akhirnya dia kena HIV AIDS. Umurnya waktu meninggal itu baru 32 kalau saya nggak salah, apa 32. Dan dia sudah punya 2 anak. Kenapa? Seks bebas sama perempuannya, walaupun nggak tahu nikah bagaimana, punya 2 anak. Dia meninggal, anaknya masih kecil-kecil banget. Dia meninggal, kemudian istrinya juga kagak bener, namanya juga sama-sama pasangan HIV ya kan ya. Emang kagak bener juga, main sama laki-laki ini, main sama laki-laki itu. Beberapa tahun kemudian, dia juga meninggal. Jadi anaknya sekarang 2 tambah 1 anak, gak tahu dari suami yang mana, laki yang mana. Setelah si teman saya ini meninggal, 3 anak ini yatim piatu. Lihat anak muda, hidup ini aset seumur hidup ya. Badan ini aset seumur hidup. Karena itu hari ini kita mau belajar lihat begini. Karena itu ingat, hidup ini adalah kesempatan. Berarti kita punya kesempatan nih sekarang buat berubah. Mungkin kalian bergaul sama teman-temanmu. Teman-temanmu ngajarin hal-hal yang gak benar. Ingat, ini tubuh yang kamu masukin segala macam, itu asetmu seumur hidup men. Ya, nggak bakalan ganti sama yang lain. Enggak. Yang ini terus yang akan kita bawa sampai nanti kita mati. Karena itulah hari ini masih ada kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk berubah, untuk melakukan apa yang Tuhan mau lagi, bukan apa yang kita mau. Kesempatan buat berubah, sehingga kita bisa berkata begini, Tuhan, ini kesempatan saya buat berubah dalam hidup saya, mumpung saya masih muda. Orang dunia bilang begini, lo mumpung masih muda, ayo hajar aja semua. Betul apa enggak? Alamin semua, masih muda men. Ntar kalau kalian udah married nggak bisa nih kayak begini, hidup hura-hura, lupa. Kalau walaupun masih muda kita lakukan hura-hura, kemudian kita menikah, kemudian kita punya penyakit kelamin lah, kita punya inilah, kita punya itulah. Dan itu akan menjadi aset seumur hidup buat kita. Makanya hari ini ingat anak muda, ada kesempatan buat kalian berubah. Yuk kita mulai berubah. Sayangi tubuhmu. Alkitab katakan tubuhmu ini adalah bait Allah. Yesus sudah menebus hidupmu, bukan cuma dosamu tetapi tubuhmu. Karena kita bilang sebab kamu telah dibeli, harganya udah lunas dibayar.
Yang Yesus beli apanya? Bukan cuman roh kita, tapi seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita udah dibeli oleh Yesus. Makanya hari ini ambil keputusan anak muda. Benar, ikut yang sono-sono memang enak. Tapi ingat, hari ini kita punya kesempatan buat berubah. Selama ini kita males. Ya, apalagi sekolah online. Sekolah online tuh bahayanya tuh gini, bukan bahaya, keuntungannya. Keuntungannya adalah bisa off cam kita main game. Mudah-mudahan sini kagak. Ya. Ini sementara guru ngajar macam-macam kita asik. Pak kamu, buka kamera. Maaf bu, sinyalnya jelek. Bisa kan suka gitu kan ya. Sono, sini mah kagak men ya. Ya. Wah sinyal jelek bu, maaf kagak bisa buka kamera. Saya dengerin aja bu, saya hadir. Bener kita hadir, main game. Saudaraku, kita bilang gini gampang, terulangan gampang. Sekarang kita udah onsite, betul ya, sekolah ya, udah masuk lagi kan ya. Untuk kemarin, wah gampang lah. Ini mah pasti naik kelas punya. Pandemi gitu loh, masa kagak naik kelas sih, pasti naik kelas punya. Kagak belajar kayak apapun naik kelas punya. Ntar kalau ulangan, kalau ujian kan juga kita online, pasti bisa punya. Ingat anak muda. Kalau kita tidak melengkapi diri kita sekarang dengan baik, keputusan kita buat masa depan itu dimulai dari sekarang. Berprestasi itu mulai dari sekarang. Belajar yang benar tuh mulai dari sekarang. Mumpung ada yang ongkosin kita sekolah, kita nggak perlu pakai baju, pakai apa, badan kita putih-putihin ya, pakai perak, kemudian kita minta-minta buat uang sekolah, nggak perlu kan? Ya kan, ya. Jadi silver man, silver girl atau silver boy, ya kayak yang ada di lampu merah ya, nggak perlu. Tapi hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Yuk kita mau berubah. Ayo kita mau belajar sungguh-sungguh. Mumpung masih ada kesempatan buat kita. Asah otak kita, jangan bikin malu. Di mana-mana udah terkenal. Orang Indonesia otaknya 90% brand new katanya. Kenapa? Jarang dipakai, katanya gitu. Ya, orang Jepang tanya, yang otaknya tuh paling ini. Kenapa? Paling banyak mikir orang Jepang. Indonesia kagak. Brand new, makanya otak Indonesia kalau dijual di luar lumayan mahal. Harganya tinggi. Kenapa? Hampir baru men, gak jarang dipakai. Tapi saya mau bilang sama kalian, kita mau bilang Tuhan, ini otak saya, ini hidup saya. Saya mau gunakan masa muda saya dengan baik, saya mau berubah. Pola pikir saya mau berubah. Selama saya masih muda justru itu waktunya saya untuk berkarya. Selama saya masih muda justru waktunya saya untuk belajar. Selama saya masih muda justru itu waktunya untuk saya menghasilkan sesuatu. Karena saya tahu masa muda gak bakalan keulang kedua kali. Masa muda itu cuma sekali. 16 tahun itu cuma sekali. 17 tahun itu cuma sekali. Betul apa enggak? Makanya perayaan 17 tahun itu dirayain. Ya enggak ya? Kenapa? Habis 17, besok-besok enggak bakalan balik tuh yang namanya 17. Entar baliknya kapan? Umur 71 dibalik jadi 17 lagi. Betul apa kagak? Ya kan ya? Nah, tapi sekarang kan 17 cuma sekali. Jadi ayo gunakan kesempatan. Karena apapun yang terjadi, ingat selalu ada kesempatan buat berubah. Yang kedua, kesempatan untuk bangkit dan mengembangkan diri. Esau waktu dapat cerita dari papahnya, waktu dapat diberkati sama papanya dan papanya bilang, Esau, tempat tinggalmu itu akan jauh dari kenyamanan, akan jauh daripada daripada berkat. Saudaraku, Esau buktikan bahwa dia mau mengembangkan diri. Dia mau bangkit dari kesalahannya. Dia mau melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dia mau kembali bertindak. Dan akibatnya dia berhasil. Dia berhasil membuktikan bahwa dia yang selama ini yang katanya dia akan tinggal di tempat yang jauh dari berkat. Dia berhasil. Dia bisa punya berkat yang banyak dalam hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, kita mau lihat juga. Selain Esau, Petrus juga pernah bikin kesalahan, betul apa enggak? Petrus pernah loh nyangkal Yesus sampai 3 kali, betul? Petrus pernah loh pada waktu Yesus udah bilang sama Petrus, hati-hati Petrus, iblis tuh sedang berusaha untuk menampi kamu. Hati-hati. Bahkan Tuhan udah bilang sama Petrus, Petrus hati-hati. Nanti satu hari kamu akan menyangkal aku. Tapi Petrus bilang apa? Wih gak usah takut Tuhan, orang lain boleh tinggalin kamu. Tapi enggak, betul apa enggak?
Saya akan ada di sini. Eko akan tetap tinggal sama you. Tapi Tuhan bilang apa? Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu kejadian. Petrus nyesel. Pertanyaannya, Petrus tinggal di dalam penyesalan atau dia bangkit? Dia mulai bangkit mengembangkan dirinya. Dia tahu apa yang dia buat itu salah, dan setiap kesalahan itu dia nggak bisa sesali terus, tapi dia harus bangkit dari kesalahannya. Dan Petrus mulai bangkit. Karena itu kalau kita lihat, soko guru yang ada di dalam Alkitab siapa? Petrus. Yang pertama kali bangkit untuk bersaksi siapa? Petrus. Yang pertama kali bangkit untuk berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat siapa? Petrus. Petrus bangkit dari kesalahannya. Dan Petrus berkata, saya tahu sekarang waktunya bagi saya untuk mengembangkan diri. Nah, anak muda, seorang tokoh cendekiawan yang bernama Albert Einstein berkata begini, in the middle of difficulty lies opportunity. Di setiap kesulitan selalu ada kesempatan. Persoalannya dalam hidup ini anak muda, yang kau lihat fokusmu sama kesulitan atau fokusmu sama kesempatan. Kalau fokusmu hanya pada kesulitan, maka engkau selalu berkata gini, ya udahlah emang gua nggak bisa apa-apa kok. Emang di rumah juga semua juga bilang nggak bisa apa-apa. Papa mama gue juga bilangnya gue nggak bisa apa-apa. Bahkan oma opa gue aja bilang begitu. Ah lu mah cucu yang kagak nggak ada papanya dah. Dengar anak muda, orang tuamu boleh tidak menyemangati engkau. Orang tuamu boleh mengatakan kata-kata yang negatif terhadapmu. Bahkan mungkin kakakmu bisa bilang yang negatif terhadapmu. Tapi keputusan itu ada sama kita. Kita punya kekuatan di dalam diri kita untuk bangkit dan mengembangkan diri kita. Saya punya ponakan 2. Yang kakak ini dia tuh dari kecil tuh pintar. Dari TK, SD tuh kelihatan pintar. Sementara adiknya itu biasa-biasa aja. Nah si Koko ini selalu dan sering kali itu ngebully adiknya. Ngebully adiknya dengan perkataan begini. Tiap kali ini bikin apa-apa, si Koko bilang apa? Ah, Dek lu mah gak bisa apa-apa. Dek lu mah gak bisa apa-apa. Sehingga si Dede ini mulai merasa, ya kayaknya tertekan banget. Waktu Kokonya masuk SMP, Kokonya masuk di salah satu sekolah bergengsi di Jakarta. Ya, mahal, sekolah unggulan, swasta. Waktu adiknya lulus SD mau masuk SMP, dia pingin masuk di tempat Kokonya. Tapi kalian tahu nggak anak muda? Kokonya bilang apa? Percuma lu masuk kelas gua mah. Masuk sekolah gua percuma, nggak bakalan naik kelas. Ya pasti hancur, lihat aja lu mana bisa ngikutin pelajaran. Susah pelajarannya. Ini si Koko. Dia nggak pernah punya kata-kata yang mau membangkitkan si Ade. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ini si Ade ini luar biasa. Mamahnya kita semua suka bilang, Dek kamu pasti bisa. Dek kamu pasti bisa. Dia berusaha mati-matian. Dia berusaha belajar. Puji Tuhan. Dia dapat lulusan. Dia lulus, Kokonya bilang gak bakalan bisa, dia lulus. Bahkan sekarang ini dia sudah lulus, dia kemarin itu baru wisuda, dia jadi psikolog. Saudara, waktu mau ujian, tahu nggak waktu mau sidang psikolog kan kemarin tuh masih online kan sidangnya, ya kan ya. Dia tuh minta maminya tuh di sebelahnya dia. Itu waktu sidang dia pegangin terus tangan maminya. Kenapa? Dia takut. Oh, saya takut banget ya. Kayaknya nggak bisa takut. Tapi itu seperti intimidasi itu balik lagi. Tapi sekali lagi, pada waktu dia mulai lakukan, akhirnya dia bisa buktikan dia berhasil. Dan dia dapat nilai yang terbaik. Karena itu anak muda ingat, orang-orang di luar sana bisa mengintimidasi kita. Bisa salah menilai kita. Tapi sekali lagi, kita tahu bahwa kita hidup bukan dari penilaian orang. Kita punya kesempatan untuk bangkit dan mengembangkan diri kita. Kemarin-kemarin kita bisa salah. Tapi hari ini kita bilang, Tuhan saya mau bangkit. Saya mau mengembangkan diri saya di dalam Tuhan. Karena saya tahu waktu Tuhan menciptakan saya punya tujuan. Amin. Apa sih janji Tuhan buat anak-anak Tuhan? Tuhan bilang kamu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Betul apa enggak? Tuhan punya tujuan. Kita bilangin, tapi saya gak gitu pintar kayak dia. Masalahnya bukan pintar gak pintar.
Masalahnya mau gak kita berjuang? Berikan yang terbaik. Makanya di dalam firman Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan katakan begini. Segala apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya lakukanlah semaksimal yang kita bisa. Kita nggak bisa sempurna kayak gitu, nggak masalah. Tetapi ini adalah semaksimal yang kita bisa. Dan kita bawa ini, kita lakukan ini untuk mengembangkan hidup kita. Makanya anak muda, jangan malas mengembangkan diri. Ya, mulai latih untuk mengembangkan dirimu. Ya, lihat ke depan, Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Sekarang waktunya di mana anak-anak Tuhan mulai memegang sesuatu yang besar di luar. Karena kita mau ambil keputusan. Kita hidup bukan karena pandangan orang. Kita hidup karena Tuhan percaya kita. Dan waktu Tuhan percaya kita, Tuhan pasti akan kasih kemampuan buat kita. Anak-anak Tuhan akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ingat hidup adalah kesempatan. Karena itu yang pertama kita punya kesempatan buat berubah. Kemarin-kemarin kita nakal, kemarin-kemarin kita gak serius sama Tuhan, kemarin-kemarin kita gak sungguh-sungguh sama Tuhan, sekarang kesempatan untuk kita berubah. Kalau kita kemarin merasa, aduh gue gak bisa apa-apa, memang gue kayaknya orangnya kayak begini, tapi hari ini kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Kita percaya, kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan kita jadi ayam. Tuhan ciptakan kita jadi Raja Wali. Amin. Ya, ingat, lihat sebelah-sebelah, bilang, gini-gini lu Raja Wali lu, betul apa kagak ya kan ya? Nah ya, ingetin temennya, kita tuh Raja Wali kita bisa mengembangkan diri kita. Karena Raja Wali gak kenal kata menyerah. Raja Wali adalah burung yang luar biasa, makanya Tuhan pakai itu di dalam perumpamaan. Ya, Tuhan bilang seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia naik terbang waktu kapan? Bukan waktu keadaan aman, tapi pada waktu badai datang. Dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan badai dia malah terbang makin tinggi. Itu Raja Wali. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melakukan apa yang dirancangkan Allah dalam hidup kita. Yuk kita buka sama-sama Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10, kita akan baca sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-36, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya baca ayat 36, kalian baca ayat 37, gantian. Nanti ayat 39 kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sama-sama, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang ini, kamu memerlukan apa? Ketekunan. Untuk berubah perlu ketekunan. Kesempatan Tuhan kasih dalam hidup kita. Tetapi bahwa kita mengambil kesempatan itu butuh yang namanya ketekunan. Jangan jadi anak Tuhan yang hot chicken thigh. Tahu? Ya, hangat-hangat tai ayam ya. Jangan ya. Ya. Ingat, firman Tuhan bilang kalau hot chicken thigh itu enggak tekun, saudaraku. Ya, cuman angetnya doang kemudian udah hilang. Ya, Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita punya ketekunan. Artinya hari ini kita usahain, kita berkembang, kita berubah. Gagal, nggak apa-apa. Besok kita berusaha lagi. Besok pasti bisa, itu yang harus kita lakukan. Tuhan bilang kita butuh ketekunan. Kenapa? Karena sesudah melakukan kehendak Allah, apa yang kita dapatkan? Janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan janjikan masa depan yang penuh pengharapan. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan janjikan apapun yang kau lakukan Tuhan akan buat berhasil karena berkat Tuhan ada dalam hidupmu. Apa yang Tuhan janjikan? Yang Tuhan janjikan setiap jengkal tanah yang kau injak itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Artinya Tuhan akan memakai kita menjadi bukan begini ya, bukan maksudnya begini. Oh berarti gampang. Itu setiap jengkal tanah yang ku injak menjadi milikku, ya udah. Ntar kita kelilingin itu rumah yang paling bagus di BSD. Diinjak dalam nama Yesus milik saya. Mobil pegang dalam nama Yesus milik saya. Awas dia bunyi, betul apa kagak? Tapi yang Alkitab maksudkan pada waktu Tuhan berkata setiap jengkal yang diinjak itu menjadi milikmu, artinya langkah anak Tuhan adalah langkah di mana ada penyertaan
dan ada berkat Tuhan di dalamnya. Dan kalau ada penyertaan, dan kalau ada berkat Tuhan, berarti yang terbaik yang dari Tuhan kita pasti terima. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Butuh apa? Ketekunan. Untuk apa? Bukan ketekunan buat nginjak-nginjak ya kan ya. Ya, banyak anak muda salah paham. Wah, ketekunan buat nginjak, ayo kelilingin 7 kali. Ntar Yeriko rubuh, iya Yeriko roboh. Karena Tuhan perintahkan, betul nggak? Di sini Living Word nggak mungkin roboh kita kelilingin 7 kali, betul apa nggak? Ya kan ya. Jadi Tuhan bilang gini, kita butuh ketekunan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, tekun. Berubah mulai dari pola pikir kita, tekun. Menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, tekun. Belajar tekun. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini di dalam ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada. Kenapa kita perlu berubah? Sebab kesempatan yang kita punya itu enggak banyak, anak muda. Teman saya, waktu dia masih muda hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia menikah, dia punya anak, kemudian saya nggak ngerti hidupnya dia, rupanya dia mundur dari pelayanan. Satu kali dia sakit, dia kena bisul di daerah pantatnya. Istrinya itu dokter gigi. Jadi waktu tahu suaminya kena bisul, istri dia bilang, udah ini emang nggak apa-apa, diobatin pakai obat bisul yang hitam-hitam tuh ya, dipakein salep. Itu nggak sembuh, malah makin parah, makin bengkak. Bawa ke rumah sakit, dokter bilang begini, oh ini mah semen operasi kecil doang, bisulnya nih ada di dalam, keluarin udah beres. Kata dokter operasi kecil, begitu operasi, buka, ternyata itu bukan bisul tapi kanker. Dan kanker itu udah nyebar. Sehingga dia memang operasi diangkat, tapi dia gak pernah pulang ke rumah lagi. Karena setelah operasi, dia kondisinya makin turun, masuk ICU 3 minggu, dia meninggal. Kalian tahu anak muda? Pada waktu dia di rumah sakit, pada waktu dia tahu dideteksi dia kena, pada waktu dia deteksi dan dia tahu bahwa ini udah mulai parah, maka dia mulai ngomong perkataan ini. Seperti anak-anak yang lain, seperti anak muda lain, seperti manusia lain. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan, dan saya bisa hidup, dan saya bisa sembuh, saya janji, saya kembali mau melayani Tuhan. Saya kembali mau lakukan apa yang dulu waktu saya masih muda saya lakukan. Ternyata waktu buat dia udah selesai. Hari ini Tuhan bilang sama kita, ingat tinggal sedikit waktu lagi. Dia akan datang dan dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Artinya gini, jangan pikir ya Tuhan nunggu kita siap dulu. Oh Tuhan tunggu dah Tuhan, saya belum berubah nih Tuhan, masih lama nih. Saya lagi enjoy nih Tuhan dengan hidup saya. Ya, lagi dugem nih Tuhan, lagi enak banget nih, ajep-ajep. Ya, ntar aja deh Tuhan kalau Tuhan mau panggil. Ingat anak muda, Tuhan gak nunggu sampai kita siap. Karena Tuhan udah kasih peringatan. Dia pasti akan datang. Artinya gini, mungkin kalian dengan begini. Itu kan nenek gua dulu yang ngomong. Tuhan mau datang, sampai sekarang nenek gua mati aja dia belum datang-datang tuh Tuhan. Ingat. Yang namanya dia akan datang, itu 2 hal anak muda. Entah Tuhan yang datang ke sini, entah kita yang datang ke sono, betul apa kagak? Ya, dan hidup kita, masa kontraknya, kagak tahu kapan habisnya, betul apa kagak? Ya, sekarang coba saya mau nanya sama kalian, di sini ada yang tahu nggak masa kontraknya berapa tahun? Gak ada yang tahu. Wih saya kontraknya masih lama, baru berapa 16 men. Tadi ya, kamu bilang ya 15 masih imut-imut, betul apa kagak? Mana ada yang tahu? Karena umur 15 tahun, 14 tahun, gak ada peraturan di surga di bawah 30 tahun dilarang mati, itu kagak ada. Betul kan? Jadi setiap kita satu hari bisa ketemu Tuhan gak? Bisa. Makanya Tuhan bilang sekarang ada kesempatan buat kembangin diri, sekarang. Sekarang ada kesempatan buat berubah, ya sekarang. Dan sekarang ada kesempatan bagi kita, kesempatan buat apa? Kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena tinggal sedikit waktu lagi. Dia akan datang tanpa menaguhkan kedatangannya. Dan ayat yang ke-20, ayat yang ke-38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Gimana caranya kita bisa hidup oleh iman kalau kita tidak bergaul dengan firman? Ingat iman ini iman dari pendengaran firman.
Ya, gimana cara kita mau hidup dari iman kalau kita nggak pernah bergaul sama Tuhan? Tuhan bilang orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Dan ayat yang 39, perkataan yang menguatkan dari Tuhan. Kenapa Tuhan percaya saudara dan saya? Tuhan percaya kita anak-anaknya. Makanya itu Tuhan bilang, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 39 berkata apa? Tetapi kamu, saudara dan saya, bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Yuk, gunakan hidupmu untuk Tuhan. Kalau engkau berkarya, itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau bergaul dalam pergaulanmu, itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Satu hari engkau selesai dari sekolah, engkau masuk pekerjaan atau masuk kuliah, ingat, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab hidupmu sudah ditebus lebih dahulu oleh darah Yesus. Engkau bisa hidup sampai hari ini menikmati kebaikannya Tuhan. Itu karena Yesus sudah mati lebih dulu buat engkau dan saya. Karena itu, karena lewat kematian Yesus Tuhan bilang, ada kesempatan buat kita berubah. Karena ada pengampunan dosa. Ada kesempatan kita untuk kita bertindak lebih baik lagi. Kenapa? Ada kuasa Allah yang menyertai kita. Ada kesempatan karena Tuhan tahu bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang tidak akan mengundurkan diri dan binasa. Tetapi di dalam iman kita akan tetap teguh ada di dalam rencananya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Anak muda hidup cuma satu kali. Karena itu gunakan kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau kemarin-kemarin kita banyak buat salah, kita nggak belajar dengan benar, kita nggak menggunakan waktu kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa dengan baik, ada kesempatan bagi kita untuk berubah. Ingat, kita mungkin nggak menjaga tubuh kita kemarin-kemarin. Kita begadangan, bolak-balik main game, kita konsumsi yang enggak. Ingat, tubuh ini asetmu seumur hidup. Dan ada kesempatan bagi untuk berubah. Menghormati Allah dengan mengasihi tubuhmu. Menghormati Allah dengan tidak mengkonsumsi yang merusak tubuhmu. Baik dengan tayangan-tayangan yang harusnya kamu gak boleh lakukan. Belajar. Ada kesempatan. Sebab engkau dan saya tahu. Untuk kita, Yesus sudah mati. Untuk kita, Yesus sudah berkorban. Untuk kita, darahnya sudah dicurahkan. Dan kita tahu juga cuma tinggal sedikit waktu lagi. Dia akan datang. Dan dia tidak menangguhkan kedatangannya. Karena apapun yang kau lakukan hari-hari ini anak muda, lakukanlah untuk Tuhan. Bukan lagi waktunya engkau untuk hidup bagi dirimu sendiri. Tapi mulailah untuk hidup bagi kerajaan Allah. Bagi tujuannya Allah. Hamba berhenti berbicara. Tapi hamba berdorong kudus meteraikan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Dalam masa remaja kami. Dalam masa muda kami. Untuk tidak mengumbar hidup kami dan waktu kami dengan perkara yang sia-sia. Tapi bawa kami masuk di dalam rencana Allah. Karena kami tahu waktu bukan kami punya. Waktu Tuhan punya. Selama waktu Tuhan percayakan bagi kami, biar kami boleh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Bu Helena atas pemberitaan firman-Nya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan boleh katakan puji Tuhan ya. Apakah ada pengumuman? Tidak ada. Ada ya. Oke, jadi ada seminar tokoh Alkitab yaitu Paulus
akan diselenggarakan pada Minggu 18 September, minggu depan jam 6:30 ya. Mengundang teman-teman untuk bisa hadir, ini lewat Zoom. Jadi mengundang teman-teman bisa hadir ya. Oke, ada tambahan? Saya mengundang teman-teman kita, Devin, Rara, dan juga Yonatan bisa maju ke depan. Dan saya undang hambanya untuk mendoakan. Boleh berdiri di depan sini. Saya undang hambanya. Tian mana? Oh, sakit. Oke. Tambahan pengumuman ini, jadi teman-teman diharapkan bisa join ya. Jadi pembicaranya ini dia adalah dosen bahasa Ibrani dan dosen jadi dia sangat mengerti tentang terjemahan asli Alkitab, dan beliau memang melayani di bidang dia salah satu pengajar saya secara pribadi ya. Dia mengajar tentang budaya Yahudi dan lain sebagainya, bagaimana supaya kita tidak hanya pinter ngeroh, tapi kita secara pengetahuan kita juga tahu tentang kekristenan sehingga kita nggak gampang digoyahkan. Saya undang teman-teman bisa ikut karena selama ini kan kita tahu Paulus begini, ini begini, ini benar-benar kita akan gali secara dalam. Mungkin agak berat nih pelajarannya gini, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Minggu depan jam 6:30, jadi nggak ada alasan nggak bisa ikut karena hujan ya. Sip, oke, yo. Maju, kamu umur berapa? Nah, umur berapa? 23. Seumuran sama Civio? Enggak. Umur berapa? 14. Kamu? Hah? 14? Oh, oke. Yuk. Udah. Ya. Oke, kita doain, kita berdiri. Kevin, Tian, Rara. Tian umur berapa? Berarti 15 ya? 15. Jadi Tian, Rara itu bukan kembar ya guys, mereka kakak adik, beda umur setahun tapi tanggal lahirnya sama. Kamu tanggal lahirnya berapa kemarin? Tanggal 8 September. Tanggal 9. Kemarin aku nyanyi kan buat kalian, happy birthday, ditiruin sama Cik Mei. Nah, kayak kita doa. Tuhan, kami bersyukur bulan September ini 2 anakmu berulang tahun, 3 bersama dengan Tian. Kami berdoa biarlah hikmat, otoritas, urapan ilahi ada buat anak-anakmu ini. Kami berdoa buat Devin Tuhan, biarlah Engkau tambahkan kedewasaan, Engkau tambahkan pewahyuan daripada Allah, roh takut akan Allah menyertai dia, dimanapun dia berada, hidupnya diberkati dan menjadi berkat, memberkati pelayanannya, memberkati studinya, memberkati masa mudanya. Kiranya perkenanan Allah akan terus ada buat Devin Bapak. Bapak, Engkau cukupkan apapun yang dibutuhkan, untuk dia sekolah, untuk apapun yang dibutuhkan anakmu ini dalam pertumbuhannya. Kami percaya Allah sumber segalanya akan memenuhi kebutuhan anakmu. Menyerahkan cita-citanya, masa depannya, kiranya sukacita damai sejahtera Allah akan terus menuntun dia untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amen. Memberkati juga Rara dan Tian Tuhan. Kiranya Tuhan, kakak adik ini Tuhan akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati kehidupan mereka dalam masa mudanya Tuhan, dalam pertumbuhannya Tuhan, dalam sekolahnya Tuhan, dimanapun kedua anakmu ini berada, maka nama Allah akan dijunjung tinggi, nama Allah akan dipermuliakan, nama Allah akan dikenal Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau menyediakan yang terbaik buat Tian, Rara, Devin dalam kehidupannya, dan Tuhan dimanapun mereka berada, maka jiwa-jiwa akan datang bagi hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapak yang baik, segala pujian hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati ibadah kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan untuk setiap kami Tuhan, agar kami anak-anak muda-Mu Tuhan, untuk menjaga setiap masa muda kami,
menjaga dari pergaulan yang tidak benar, menjaga dari setiap hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan yang paling penting lagi, menjaga tubuh kami sebagai baitnya Tuhan, bait Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa buat Ibu Helena yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, memberkati dalam setiap usahanya, dan dimanapun hamba berada Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kembali ke tempat kami masing-masing untuk membagikan sukacita damai sejahtera di alam Bapa di surga kepada setiap orang yang kami temui, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, handai tolan dan sanak keluarga kami. Mari Bapa, biarlah Engkau ajarkan kami semua anak-anak-Mu Youth J3 Generation dimanapun kami berada Tuhan, boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pergi, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu memberikan berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas salib menebus saudara-saudara kita semua, dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menyertai kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang lagi doa. Setiap kali suruh berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.